Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami. Kali ini saya akan share soal SKB Bimbingan dan Konseling part 2. Kemarin kita pada part 1 kita sudah membahas 1 sampai 15 soal. Dan sekarang kita membahas 1 sampai 15 soal juga. Untuk teman-teman yang belum mengikuti tes atau ujian SKB, mari sama-sama kita berdoa semoga teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan yang ada dan mendapatkan nilai yang maksimal. Dan semoga soal-soal yang akan saya bahaskan pada kali ini membantu teman-teman untuk menambahkan wawasan dan informasi teman-teman. Sebelum itu, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga teman-teman mendapatkan notifikasi jika kami upload video-video terbaru. Oke, kita lanjut masuk soal yang pertama. Soal yang pertama, terdapat 3 unsur kegiatan guru dalam PKB yang dapat dinilai angka kreditnya, antara lain pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pernyataan di atas tercantum dalam A. Permendiknas nomor 35 tahun 2020. B. Permen-Pan RB nomor 16 tahun 2019. C. Permendiknas nomor 16 tahun 2007. D. Undang-Undang nomor 74 tahun 2008. E. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Kegiatan guru yang dinilai itu angka kreditnya dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Itu tercantum dalam B. Permen-Pan RB nomor 16 tahun 2009. Di sini pembahasannya untuk opsi A, petunjuk teknik jabatan fungsional guru. Untuk opsi C, yaitu standar kompetensi guru. Untuk opsi D, tentang guru. Dan opsi E, tentang guru dan dosen. Oke, lanjut soal yang kedua. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 mengatur tentang A. Guru dan dosen. B. Sistem pendidikan nasional. C. Standar kualifikasi akademis. D. Jabatan dan fungsional guru. Dan E. Standar nasional pendidikan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu mengatur tentang B. Sistem pendidikan nasional atau yang bisa kita kenal dengan Sisdiknas. Oke, sini pembahasannya. Guru dan dosen itu Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Standar kualifikasi akademis itu Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Jabatan dan fungsional guru itu Permen-Pan RB nomor 16 tahun 2009. Dan standar nasional pendidikan yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2005. Oke, kita masuk soal yang ketiga. Wawancara asesmen kognitif perilaku adalah A. Penggunaan asumsi-asumsi pendekatan kognitif perilaku sebagai kerangka kerja dalam merancang wawancara asesmen. B. Penggunaan pendekatan kognitif perilaku dalam wawancara asesmen. C. Suatu model wawancara yang digunakan untuk mengubah kognisis dan perilaku klien. D. Suatu proses pengumpulan data. Dan E. Suatu alat pengumpulan data wawancara. Oke, wawancara asesmen kognitif perilaku yaitu A. Penggunaan asumsi-asumsi pendekatan kognitif perilaku sebagai kerangka kerja dalam merancang wawancara asesmen. Oke, lanjut soal yang keempat. Penggunaan wawancara sebagai prosedur asesmen memiliki beberapa keunggulan adalah
A. Memungkinkan konselor mengeksplorasi permasalahan lebih mendalam. B. Mengenali peristiwa yang mendahului perilaku. C. Mengenal efek dari perilaku. D. Mengenal faktor-faktor perilaku. Dan E. Memungkinkan klien memecahkan masalahnya sendiri. Penggunaan wawancara itu memiliki keunggulan antara lain: A. Memungkinkan konselor mengeksplorasi permasalahan lebih mendalam. Oke, lanjut soal yang kelima. Seorang guru yang telah memahami karakteristik peserta didik, aspek fisik, moral, kultural, emosional, intelektual, termasuk pemahaman seorang guru dalam kompetensi titik. A. Emosional. B. Kepribadian. C. Pedagogik. D. Sosial. Dan E. Moral. Oke, seorang guru memahami peserta didik dari aspek fisik, moral, kultural, dan emosional, itu termasuk dalam kompetensi. C. Pedagogik. Oke, masuk soal yang keenam. Apakah makna asesmen dalam bimbingan dan konseling? A. Proses pengumpulan data klien secara mendalam. B. Proses pengumpulan data klien melalui wawancara. C. Proses mengungkap masalah klien beserta dengan faktor-faktor penyebabnya. D. Proses mengembangkan rencana perlakuan. E. Untuk memperoleh informasi tentang masalah klien. Makna dari asesmen dalam bimbingan dan konseling yaitu C. Proses mengungkap masalah klien beserta dengan faktor-faktor penyebabnya. Mengapa sih timbulnya masalah atau klien itu mengalami suatu masalah seperti itu. Oke, lanjut soal yang ketujuh. Strategi modeling digunakan untuk membantu klien yang mengalami titik. Strategi modeling itu kita memberikan contoh model kepada klien. A. Kesulitan mengambil keputusan. B. Kesulitan berperilaku dalam situasi tertentu. C. Kesulitan mengelola perilakunya sendiri. D. Klien yang mengalami kesulitan terlalu terpaku dengan kejadian masa lalu. E. Kesulitan memberikan keputusan. Oke, strategi modeling untuk membantu klien yang mengalami. B. Kesulitan berperilaku dalam situasi tertentu. Oke, lanjut soal yang ke-8. Tahapan di mana anggota kelompok atau klien diminta mengemukakan masalahnya adalah titik. A. Tahap pembentukan. B. Tahap kegiatan. C. Tahap peralihan. D. Tahap pengakhiran. Dan E. Tahap awal. Tahap di mana meminta anggota kelompok mengemukakan masalahnya masing-masing, yaitu B. Tahap kegiatan, di mana kalau tahap pembentukan itu pengenalan antara kelompok satu sama lain supaya saling mengenal dan adanya timbulnya dinamika kelompok seperti itu. Di sini tahap peralihan itu menjelaskan kepada anggota kelompok apa sih yang akan kita lakukan pada tahap berikutnya. Sedangkan tahap pengakhiran itu setiap anggota kelompok diminta untuk mengungkapkan kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan kelompok. Oke, lanjut soal yang ke-9. Landasan-landasan apa yang dipergunakan untuk mengembangkan berbagai program, sarana, dan prosedur yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling adalah titik. A. Filosofis. B. Psikologis. C. Pedagogis. D. Humanistis. Dan E. Sosiologis. Oke, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 yaitu D.
humanistis. Oke, lanjut soal yang ke-10. Di bawah ini terdapat jenis layanan bimbingan dan konseling kecuali A. Layanan orientasi, B. Layanan mediasi, C. Layanan pemeliharaan dan pengembangan, D. Layanan penempatan dan penyaluran, dan E. Layanan informasi. Ingat ya, yang ditanya itu kecuali. Kecuali yaitu C. Layanan pemeliharaan dan pengembangan. Di mana layanan pemeliharaan dan pengembangan ini yaitu merupakan fungsi dari layanan bimbingan dan konseling. Masuk soal yang ke-11. Seorang guru yang memiliki etika perilaku dan budi pekerti luhur termasuk guru yang telah menguasai kompetensi A. Profesional, B. Kepribadian, C. Pedagogik, D. Sosial, dan E. Emosional. Oke, guru memiliki etika perilaku dan budi pekerti luhur, yaitu B. Kepribadian seorang guru. Oke, lanjut soal yang ke-12. Secara umum, strategi konseling memiliki komponen-komponen yaitu A. Rasional, memberi contoh, pembentukan tujuan dan pekerjaan rumah. B. Rasional, memberi contoh, latihan dan pekerjaan rumah. C. Rasional, pembahasan masalah, latihan dan pekerjaan rumah. D. Rasional, memberi contoh, pembahasan masalah, pembentukan tujuan dan pekerjaan rumah. E. Rasional, pembahasan masalah, pembentukan tujuan dan pekerjaan rumah. Komponen-komponen strategi konseling secara umum yaitu B. Rasional, memberi contoh, latihan, dan pekerjaan rumah. Oke, lanjut soal yang ke-13. Jika dalam suatu proses konseling terjadi suasana diam, maka apa yang akan dilakukan konselor? A. Segera mengakhiri proses konseling. B. Melarang klien berdiam berlama-lama. C. Segera meminta klien untuk berbicara. D. Memberi kesempatan pada klien untuk berpikir. E. Klien diperbolehkan masuk kelas. Oke, saat proses konseling terjadi suasana diam. Yang dilakukan konselor yang tepat adalah D. Memberikan kesempatan klien untuk berpikir. Seperti itu. Kalau kita meminta klien untuk berbicara itu tidak mungkin ya. Karena apa? Pada saat proses konseling itu ada saatnya klien untuk berdiam sejenak memikirkan apa yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Seperti itu. Oke, soal yang 14. Konselor adalah pendidikan, memiliki tugas utama A. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. B. Mengembangkan program bimbingan dan konseling di sekolah. C. Menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan membangkitkan program bimbingan dan konseling di sekolah. D. Mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. E. Mengajak semua guru di sekolah untuk mendukung program bimbingan dan konseling. Oke, di sini yang ditanyakan itu garis besar itu memiliki tugas utama seorang konselor, yaitu A. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Menyelenggarakan program-program media pembelajaran atau sebagainya seperti itu. Oke, lanjut soal yang 15. Bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Sebagai polisi sekolah. B. Pelayanan yang didukung oleh seluruh warga sekolah. C. Memberikan pelayanan profesional kepada semua siswa di sekolah. D. Mempunyai program yang jelas dan sumber dana yang cukup. E. Mengembangkan program bimbingan dan konseling di sekolah.
Ciri-ciri suatu profesi bimbingan konseling yaitu C. Memberikan pelayanan profesional kepada semua siswa di sekolah. Oke, inilah tadi 15 soal yang saya share untuk teman-teman belajar menghadapi tes SKB CPNS 2019-2020. Oke, jika ada yang ditanyakan atau mau request untuk soal-soal berikutnya silahkan komen di bawah ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.